Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Selamat Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan ngasih komplain nih buat Bursa Efek. Nah, di sini BI ingin ya perdagangan lebih aktif seiring dengan penerapan full call auction. Aktif apaan? Kalau menurut saya sih metode ini yang buat saham-saham di papan pemantauan khusus ini merugikan para investor dan para trader, teman-teman. Lihatlah seperti ini. Nah, kita lihat aja teman-teman ya di sini. Nah, ini marketnya masih jalan, sekitar 10 menit lagi tutup. Teman-teman lihat sini, ini MPIC adalah salah satu saham yang ada di papan pemantauan khusus dan dan diperdagangkan dengan metode full call auction. Nah, seperti ini guys. Bid offer nggak kelihatan, jadi metodenya itu mirip-mirip waktu awal-awal market buka dan akhir-akhir market tutup di jam 3 guys, yaitu pakai IEP kayak seperti ini. Jadi ini kan IEP-nya kelihatan nih di 66 teman-teman. Di sini ini udah ARB, karena kalau saham-saham dengan papan pemantauan khusus itu ARA dan ARB-nya 10% ya, sama kayak saham akselerasi. Nah, yang jadi masalah adalah hampir semua saham yang diperdagangkan dengan metode full call auction itu semuanya turun. Gas ya. Gas ini juga turun guys dari kemarin. Kita lihat ya, ini contohnya. Saya kasih beberapa contoh aja. Nah. Nih guys. Nah, ini Cegas guys. Ini udah turun dari semenjak hari Senin guys. Semenjak hari Senin ini metode full call auction dilakukan dan dia ARB. Terus saja ARB. Jadi cenderung turun karena ini metode full call auction ini nggak kelihatan big offer-nya jadinya. Terus yang kedua itu efek dari full call auction yang karena nggak kelihatan bid offer-nya, ini para trader atau para investor tuh jadi takut. Jadi saham-saham ini cenderung mereka pada CL jadinya. Dan kalau cenderung pada CL, tentu aja sahamnya akan turun. Jadi saya bilang tadi, ya metode full call auction itu merugikan para trader. Jadi mereka itu nggak ngelihat fundamental guys. Ngelihatnya, oh ini di perdagangannya pakai cara begini nih. Nggak mau gue punya sahamnya, gue jual Akhirnya gitu, mereka nggak ngelihat fundamental lagi malahan. Mungkin BI-nya berpikir, nanti mereka biar berpikir, ngelihat fundamental lah, beli-beli saham yang fundamentalnya bagus nih kok makan. Yang fundamentalnya bagus gitu ya. Tapi kalau udah metode kayak gini, walaupun fundamentalnya bagus, kalau kena watchlist kayak gini, terus masuk papan pemantauan khusus, walaupun fundamentalnya bagus, mereka akan jual guys. Cenderung jual gitu ya. Jadi tetap aja saham yang masuk yang diperdagangkan dengan full call auction itu udah bisa dipastikan guys. Lebih dari 90% itu akan turun. Nah, ini merugikan guys. Walaupun fundamentalnya bagus lah atau apa. Betul guys ya. Di sini kalau kita lihat Cegas teman-teman ya. Cegas ini fundamentalnya nggak jelek-jelek amat. Ya, di sini ROE-nya 10%.
PBV-nya juga masih 2,6. Nah, di sini untuk net profit-nya juga ada, nggak rugi sebenarnya. Cuman Cegas itu waktu itu dapat kena papan notasi masuk ke papan notasi khusus itu karena dia itu turun berjilid-jilid. Nah, terus kena suspend 2 kali, terus dikasih tato. Nah, kayak gitu, guys. Bukan karena fundamentalnya yang nggak bagus, seperti itu. Terus Empik juga sama, guys. Nah, Empik ini juga sama. Nah, Empik juga sama, drop ya, terus suspend, terus kena notasi X. Seperti itu, guys. Terus saham apa lagi nih? Jadi banyak saham yang lebih jelek daripada saham Cegas. Itu yang nggak ada notasinya, ya mereka baik-baik aja. Gitu, guys ya. Jadi istilahnya semoga aja bursa segera rubah ya peraturannya gitu. Nggak dijual kayak gini, guys. Jadi kita nggak kelihatan. Jadi gambling lah segala macam. Kita juga mau masang di harga berapa nggak bisa. Kan kita nggak bisa, misal, gue pengen jual Cegas nih 122. Gimana? Nggak bisa kan? Bisanya ya di ARB-nya ini. Karena cenderung ARB gitu, guys. Kayak gitu, guys ya. Merugikan banget nih. Semoga aja bursa segera tinjau ulang ya peraturan ini. Atau kalau enggak ya rombak aja tuh petinggi bursa. Kayaknya nggak becus ngurus. Jadi kalau kayak gini nanti marketnya makin sepi. Karena saya ini di market tiap hari, jadi saya tahu gitu ya. Ini hal yang nggak enak bagi para trader. Ya kalau investor nggak tahu ya. Kalau bagi para trader dan swing trader ini hal yang nggak enak. Nggak enak. Jadi kalau seperti ini, jadi mereka akan ngurangin transaksi jadinya. Jadi malah akan membuat market nih lebih sepi metode kayak gini. Jadi lebih baik gimana? Lebih baik ya pikirin lagi dan jangan pakai cara yang seperti inilah. Pakai cara yang lain aja, cari ide lah. Karena orang-orang pintar di bursa, cari ide yang lain buat perdagangan, buat pemantauan khusus gitu. Kalau ini bukan namanya melindungi investor, tapi malah menjerat investor, guys. Karena semua saham yang berada di papan pemantauan khusus ini cenderung turun. Ini ada 200 saham loh. Kalau 200 saham, itu adalah sekitaran 25% dari semua total saham yang ada di bursa. 25%, guys. Saham yang di bursa itu 800-an. Yang di pemantauan khusus itu saham-saham yang dikasih tato itu 221. Kalau menurut saya sih ini bukan perusahaan yang jelek, ya. Tapi memang bursanya aja yang nggak bisa nyaring, guys, kalau seperti ini. Jadi harusnya sih yang dibenerin mungkin para petinggi bursa deh, mungkin ganti aja. Mengundurkan diri gitu ya. Kalau apa kayak ganti kayak gitu ya. Biar nanti bursa Indonesia itu jadi lebih baik. Cuan, we be getting money. Cuan.